Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kelas 5. Hari ini, Ibu akan membahas review materi tema 6 secara keseluruhan untuk persiapan ulangan harian. Nanti, kalian akan mengerjakan ulangan harian untuk beberapa mata pelajaran, di antaranya Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Kita mulai mata pelajaran pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Materi Bahasa Indonesia yang pertama adalah tentang kata kunci. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci itu kata-kata penting yang kalian temukan pada saat membaca paragraf atau teks. Nah, kemudian materi selanjutnya tentang pokok pikiran paragraf. Pokok pikiran paragraf adalah materi yang sudah banyak kalian pelajari sejak semester 1. Jadi tidak ada bedanya bagaimana cara menentukan pokok pikiran suatu paragraf. Kalian tinggal baca ulang dan mengingatnya kembali. Selanjutnya adalah mata pelajaran PKN. Mata pelajaran PKN yang pertama adalah tentang Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan PBB pada tanggal 20 November 1989. Tujuannya adalah memberi perlindungan terhadap anak-anak di seluruh dunia. Dan Indonesia itu mendukung sejak tahun 1996. Apa saja isi Konvensi Hak-Hak Anak? Berikut adalah 4 hak konvensi anak. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Yang kedua hak perlindungan, kemudian hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Keempat-empatnya penjelasan lengkapnya ada di buku tema kalian. Jadi silahkan kalian membaca dan memahaminya. Selanjutnya, materi PKN adalah tentang hak-hak siswa, tentang kewajiban warga negara, dan kewajiban siswa. Kalian harus bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah mata pelajaran IPA. Yang pertama dibahas adalah tentang suhu dan kalor. Sumber energi panas. Sumber energi panas ada 2 yang utama, yaitu matahari dan api. Kemudian ada perbedaan suhu dan panas. Suhu dan panas adalah 2 hal yang berbeda. Kalau panas adalah energi yang bisa manusia manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan suhu adalah indikator sebanyak apa panas itu ada. Nah, suhu itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur. Contohnya yang paling sederhana adalah termometer. Kemudian, materi selanjutnya IPA adalah tentang perubahan benda akibat perubahan suhu. Di sana ada 5 contoh, kalian bisa baca sendiri, dari mulai tentang pemasangan kaca jendela, ban sepeda motor dan mobil, kawat kabel listrik dan telepon, dan seterusnya. Penjelasan lengkapnya semuanya ada di buku kalian. Ibu akan memberi salah satu contoh. Contoh adalah pemuaian pada gelas kaca atau pada kaca jendela. Makanya pada saat tukang memasang kaca jendela itu harus diberi celah untuk memberi ruang pada kaca pada saat terjadi pemuaian ketika terkena panas supaya kaca tidak mudah pecah. Selanjutnya adalah tentang konduktor dan isolator. Materi tentang konduktor dan isolator adalah materi yang sangat penting. Kalian bisa perhatikan di gambar, di sana ada bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik dan panas, dan ini disebut konduktor. Bahan-bahan yang merupakan konduktor pada umumnya adalah bahan yang terbuat dari logam, seperti tembaga, besi, aluminium, dan lain-lain. Nah, lawan dari konduktor adalah isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dan panas. Itulah sebabnya mengapa alat-alat masak dan alat-alat rumah tangga lainnya yang berhubungan dengan listrik itu selalu dilapisi dengan bahan isolator, seperti plastik atau kain, ataupun kayu. Supaya pada saat manusia memegangnya, kita memegangnya, tidak terkena panas atau tersetrum aliran listrik. Selanjutnya, materi IPA adalah tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor secara hantaran dan biasanya terjadi pada benda padat. Contohnya adalah gagang panci yang panas. Panas yang asalnya hanya ada di bawah panci yang langsung terkena api, kemudian akan bisa berpindah menjadi di gagangnya. Gagangnya juga akan ikut panas, apalagi yang terbuat dari besi. Itu karena kalor bisa berpindah secara konduksi. Sedangkan pada saat
dia berpindah secara konveksi, itu terjadi pada benda cair. Contohnya pada saat kalian merebus air. Air di panci itu akan panas seluruhnya karena panas di dalam air itu akan berpindah-pindah. Dan secara radiasi, kalau radiasi contohnya adalah pada saat kalian berjemur di bawah sinar matahari, kalian akan bisa merasakan panasnya. Badan kalian akan menjadi panas karena panas matahari langsung berpindah kepada badan kalian tanpa zat perantara. Contohnya, radiasi adalah pada saat berjemur di bawah matahari dan pada saat api unggun. Materi selanjutnya adalah IPS. Materi IPS yang pertama adalah tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, kemudian pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, lingkungan berinteraksi dengan manusia dan sebaliknya, itu tidak hanya hal-hal yang positif saja, ada pula hal-hal negatifnya. Contohnya pada saat kalian membuang sampah sembarangan. Nah, ketika ada pengaruh negatif terhadap lingkungan, maka manusia harus berusaha untuk memperbaiki lingkungannya. Kemudian materi terakhir adalah tentang kehidupan nelayan di Indonesia. Kehidupan nelayan di Indonesia itu banyak dibahas di buku tema kalian di beberapa teks bacaan. Kalian bisa baca dengan lengkap di bukunya. Selanjutnya adalah mata pelajaran terakhir yaitu SBDP. Materinya yang pertama adalah tentang tangga nada. Tangga nada yang akan kita pelajari ada tangga nada diatonis dan pentatonis. Diatonis itu memiliki dua jarak nada, ingat, hanya 1 dan setengah, dan alat musiknya contohnya adalah piano dan organ. Sedangkan pentatonis memiliki 5 nada pokok, jenisnya bisa pelok dan slendro. Alat musiknya ada gamelan Jawa, Sunda, Madura, dan Batak. Nah, tangga nada pentatonis kita bahas lebih lanjut. Di sini ada pelok dan slendro. Untuk pelok, kalian bisa baca susunan nadanya ada seperti Do, Mi, Fa, Sol, Si, contoh lagunya Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan slendro, Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah juga. Diingat ya. Selanjutnya, materi SBDP adalah tentang pola lantai seni tari. Kalian mungkin sudah mempelajari juga ini di semester 1. Jangan lupa bahwa pola lantai seni tari itu untuk menunjang supaya tarian akan lebih indah. Contohnya ada garis horizontal, garis miring, vertikal, lengkung, dan berbagai macam pola lantai lainnya yang biasa digunakan oleh penari. Selanjutnya adalah seni tari di Indonesia yang perlu kalian tahu, yaitu contohnya adalah tari pendek dari Bali, kemudian contoh-contoh tarian lain terkenal, jadi kalian harus ingat. Selanjutnya adalah tentang gambar cerita. Di sana kalian bisa lihat ada gambar cerita, yaitu gambar yang memiliki cerita jika kalian melihatnya. Di sana contohnya adalah cerita tentang kegiatan seorang anak laki-laki. Dari mulai bangun tidur sampai dia sampai di sekolah. Untuk membuat gambar cerita ada 2 teknik. Yang pertama teknik kering menggunakan pensil, krayon, pulpen atau spidol. Dan teknik basah menggunakan cat air, cat poster, dan tinta. Jadi ada 2 teknik yang kalian harus ingat. Nah, selesai review materi tema 6. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Silakan kalian ingat-ingat materinya dan memahaminya supaya bisa mengerjakan ulangan hariannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.